Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria dan wanita ditemukan tewas membusuk di dalam kamar kos di Kota Makassar. Polisi temukan selembar surat wasiat untuk orang tua. Tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Sinjai kembali terbakar akibat cuaca panas yang memicu terjadinya ledakan dan percikan api. Harga kedelai impor naik, perajin tahu di Kota Makassar terpaksa naikkan harga jual. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga akibat cuaca panas hingga menimbulkan ledakan gas metan, Rabu sore lahan tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Sinjai kembali terbakar. Kebakaran TPA ini telah terjadi sejak Selasa lalu. Kebakaran kembali terjadi di tempat pembuangan akhir TPA sampah yang berada di Dusun Tondong, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada Rabu sore. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa 14 November itu kini semakin meluas. 25 personel pemadam kebakaran dari Damkar Sinjai dikerahkan untuk memadamkan api. Api menjalar lebih cepat karena kencangnya tiupan angin. Diperkirakan luas lahan sampah yang terbakar mencapai 1 hektar. 1 unit alat berat juga digunakan untuk mengurai sampah agar api tidak semakin melebar. Tingginya panas matahari sehingga menimbulkan api karena di sampah ini dia beroksigen sehingga mudah mengakibatkan menimbulkan api. Pak, ini berapa personil yang dikerahkan dan berapa unit mobil damkar? Kami mengarahkan ke sini personil sekitar 25 personil. Jadi untuk armada kami terjunkan dari selatan 1 unit, untuk armada sektor kota 4 unit. Sejauh ini kebakaran TPA Tondong sudah 2 kali terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kebakaran diduga akibat cuaca panas sehingga memunculkan ledakan gas metana dari sampah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kenaikan harga cabai terus terjadi di sejumlah wilayah di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Harga cabai mengalami kenaikan hingga 100%. Kenaikan harga cabai dipengaruhi oleh banyaknya pohon cabai yang mati akibat kemarau panjang. Kenaikan harga cabai terus terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep, semua jenis cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga cabai bahkan ada yang melebihi 100%. Cabai rawit dari harga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp60.000. Sedangkan cabai besar dari Rp15.000 menjadi Rp60.000. Sementara untuk cabai keriting yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini Rp60.000. Akibatnya sejumlah pedagang mulai mengurangi jumlah persediaan cabai yang dijual karena menurunnya pembeli. Pengurangan juga disebabkan banyak cabai yang rusak dan membusuk karena tidak ada pembeli. Harga cabai itu kalau 60 per kilo deh. Sebelumnya berapa, Bu? Kalau yang kemarin-kemarin 3 bulan yang lalu harga 30 per kilo, 25 30. Oh, sejak kapan naiknya ini, Bu? Ini baru berapa hari, 10 hari. Itu kenapa bisa naik begitu? Dia bilang orang itu gara-gara musim kemarau. Iya, mati pohonnya. Cabai besar sebelumnya? Cabai besar itu 15.000, nah 20, nah 60.000. Cabai keriting? Sama. Apa kira-kira penyebabnya itu, Bu? Dek? Kekeringan. Kemarau panjang. Kenaikan harga cabai disebabkan akibat kemarau panjang sehingga banyak pohon cabai mati. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Naiknya harga kedelai impor mulai dikeluhkan para perajin tahu di Kota Makassar. Untuk menyiasati kondisi itu, para perajin tahu terpaksa menaikkan harga daripada memperkecil ukuran tahu produksi mereka. Perajin tahu di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar mengeluhkan naiknya harga kedelai impor. Kenaikan harga kedelai impor ini sudah terjadi sejak sebulan lalu.
Saat ini harga kedelai impor Rp13.400 per kilogram dari sebelumnya Rp12.500. Untuk menyiasati kondisi itu, perajin tahu terpaksa menaikkan harga jual tahu mereka daripada memperkecil ukuran tahunya. Pedagang menaikkan harga sebesar Rp2.000. 500 kurang lebih itu. Iya, sekarang harganya berapa per kilo kalau 4.000. 400 1.400. Kalau harga sebelumnya berapa? sampai 2,5, 12,5 lah. Itu sejak kapan Pak kenaikan? Baru-baru ini 1 bulan mungkin 2 bulan lah 1 bulan itu. Ada 1 bulan Pak ya. Iya. Pak, untuk produksi tahunya bagaimana dengan adanya kenaikan harga kedelai ini? Ya kurang mas. Omsetnya menurun Pak ya? Ya menurun omsetnya ya kurang. Tapi untuk ukuran tahunya tidak dirubah ya Pak? Enggak dirubah. Itu alasannya kenapa Pak belum tidak dirubah? Itu yang rubah itu untuk yang penjualannya sendiri. Kalau dari pabrik tetap segitu ukurannya. Cuma penjualannya yang dirubah-rubah itu. Menurut perajin tahu, meski harga jual tahu dinaikkan, para pembeli bisa memahami situasi itu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ratusan pendeta se-Indonesia berkumpul di Maros. Dalam Rakernas Asosiasi Pendeta se-Indonesia ini, mereka menyuarakan pemilu damai. Para pendeta berharap para petinggi dan pemangku pemerintahan di negeri ini bersatu untuk kedamaian. Asosiasi Pendeta Indonesia menggelar rapat kerja nasional di Kabupaten Maros pada 15 hingga 18 November 2023. Rapat kerja ini diikuti ratusan pendeta dari Sabang sampai Merauke, serta sejumlah pejabat di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih dari 250 pendeta dari Sabang sampai Merauke dan Hong Kong hadir di acara ini. Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Rakernas akan melahirkan beberapa rekomendasi untuk pemimpin negeri ini. Diharapkan Rakernas ini dapat berperan dalam melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui upaya reinterpretasi agama sehingga pesan-pesan yang dibawa agama dapat bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan menurut masyarakat, toleransi, cinta kasih, dan perdamaian. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.